Selamat siang pemirsa JNS TV. Kali ini kami berada di area lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang memenuhi apa yang menjadi himbauan dari Pemkot Surakarta, PPMK darurat, yang selama dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli yang kemungkinan bisa akan diperpanjang lagi. Artinya dari kejadian itu semua tidak terkecuali keraton otomatis terkena imbasnya. Suasana area keraton yang biasanya ramai dari mereka pengunjung dari sekitar wilayah Solo Raya, kali ini benar-benar sepi. Meskipun pintu Lawang Gapit, pintu utama masuk Keraton Kasunanan Surakarta yang ada di sebelah utara ini dibuka, namun pada kenyataannya sepi dari lalu lintas. Bahkan kuliner yang biasanya mewarnai suasana halaman Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kali ini benar-benar hanya ada beberapa kuliner yang menjajakan dagangannya. Sekalipun saat pandemi ada puluhan kuliner yang menjajakan dagangannya di sekitar depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dengan adanya PPKM kali ini, benar-benar mereka penjajah kuliner yang ada di depan taman perparkiran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tampak sepi. Biasanya ada puluhan mereka penjajah kuliner dari berbagai jenis makanan. Kali ini hanya ada 3 kuliner penjajah makanan yang ada di depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bahkan perparkiran pun yang biasanya ramai dengan parkir sepeda motor dan mobil, kali ini benar-benar sepi. Perparkiran adanya motor-motor ini hanya mereka karyawan yang ada di Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Keraton Surakarta Hadiningrat. Hanya sepeda motor milik mereka saja yang sedikit berada di ruang perparkiran. Padahal pada hari-hari tertentu ada beberapa mobil dan puluhan sepeda motor yang berparkir di sekretariat Keraton Kasunanan Surakarta atau yang ada di sekitar Kamandungan. Bahkan sesuai dengan anjuran Pemkot Surakarta, benar-benar kali ini dilaksanakan sepenuhnya oleh beliau Dr. Anda DRA Kusmurya MPD. Bahkan di depan pintu masuk ruang kerjanya terdapat semacam pengumuman yang menyatakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus 19 yang semakin mengkhawatirkan. Maka dengan ini pihak keraton memberikan semacam himbauan bahwa kantor untuk sementara waktu tidak menerima tamu dari luar atau luar kota. Keluar masuk kantor dibatasi hanya karyawan belakang. Jam kerja terbatas dari jam 11
hingga jam 2 siang. Demikian himbauan dari Dr. Anda Gusti Raden Ayu Kusmurtiah MPD atau yang akrab disapa Gusti Mung. Benar-benar PPMK kali ini dipenuhi oleh pihak Keraton Kasunanan Surakarta. Mas, sampean di sini selaku apa, Mas? Sampean kuliner ini ya? Iya, laras. Kuliner apa itu, Mas? Es teh kali rokok kali kopi dalam. Kalau boleh tahu sampean namanya siapa, Mas? Muhammad Rafiq. Iya. Dengan adanya PPMK tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini, Anda merasa dirugikan nggak? Wah, betul. Oke. Betul. Penurunan banyak perunannya. Iya. Ya, banyak, tapi alhamdulillah juga ada gantinya. Es-nya jadi laris, tapi untuk alnya juga berkurang gitu. Masukannya juga berkurang. Tapi untuk harian alhamdulillah juga ada pemasukan juga yang tak terduga-duga gitu. Sebagai pedagang asongan di depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, berarti dengan adanya PPMK ini sampean setuju nggak? Wah, tidak setuju. Iya, harusnya. Setuju. Biasa saja, jadi betul-betul menjadi situasi jadi hening, nggak ada orang lewatnya, jadi sepi, nggak seperti kalau musimnya dibuka gitu. Iya. Artinya pemasukan jadi berkurang. Berkurang. Terus harusnya menurut sampean gimana? Ya seperti dulu aja lah, seperti biasa sebelum PPMKM, sebelumnya KLB itu, jadi masih kondisi biasa gitu. Tapi dengan semakin kalau dibiasakan seperti dulu, sampean nggak khawatir dengan peningkatan wabah virus itu semakin merajalela? Ya kita dengan tetap menggunakan prokes lah. Kita jaga prokes, kita jaga kita dengan jaga jarak, dengan kita menggunakan masker, kita dengan sering mencuci tangan. Kita jaga kebersihan kita lah. Kita jaga secara prokesnya gitulah. Tetap kita gunakan protokol kesehatan, harus kita jaga. Berarti seharusnya prokes terjaga, tidak perlu ada PPMK ini? Iya, gitu. Betul. Mungkin ada saran yang lainnya, Mas? Ya, caranya banyak bisa dengan kondisi yang biasa saja. Mudah-mudahan nanti ada penurunan yang drastis daripada COVID-nya, bisa penurun tajam, ekonomi bisa lancar semuanya, tidak ada gangguan. Tetap kita jaga kebersihan, kita jaga protokol kesehatan, kita jaga betul-betul, kita jaga prokesnya. Kalau nanti misalnya PPKM itu diperpanjang, menurut sampean gimana, Mas? Wah, betul-betul nanti apa enggak kasihan yang lain-lainnya yang betul-betul membutuhkan, yang seperti yang di Pasar Klewer, di PGS, di Beteng, yang mungkin di Mata Singosaren, yang di mana pun mungkin dia akan betul-betul kesulitan, apa nanti ya menimbulkan banyaknya mungkin ya kita tidak suudon, tapi nanti tidak nanti menimbulkan kriminalnya, mungkin ada kriminal mungkin, atau nanti mungkin ada hanya kejadian yang tidak terduga juga nanti mungkin karena kepepetnya untuk mengasuh orang tua atau mungkin anak istri, dia kelaparan, mungkin dia juga pusing, bingung, mungkin bertindak secara tidak terduga, dia mungkin mencuri atau maling atau gimana saja karena pedesaan dari perut lapar, anak yang nangis, anak minta jajan. Kita juga nggak tahu kalau nanti dia nggak kerja, dia nggak bisa jualan di sekolah, dia nggak bisa kerja apapun, nanti dia gimana dampaknya nanti gitu. Berarti menurut sampean solusinya harus gimana? Perlu diperpanjang dengan syarat ini, kalau tidak diperpanjang dengan syarat ini, kalau menurut sampean gimana? Ya nggak usah diperpanjang, tapi tetap kita jaga prokes lah, itu aja lah. Kita jaga prokes, kita jaga kesehatan kita jaga imun kita jaga keimanan kita jaga kesehatan kita, gitu aja lah. Kita jaga untuk pengendalian. Ya kita samping kita juga mohon pada Tuhan lah, kita senantiasa Allah mencabut
ya namanya makhluknya, namanya COVID ini cabut oleh Allah, kita berusaha semaksimal mungkin karena Allah tetap janji Allah bala tetap jalan keluar yang terbaik lah. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Allahumma mahraja, memberikan jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan nanti COVID diangkat oleh Allah. Nggih, terima kasih Mas. Nggih. Demikian wawancara JNS TV dengan salah satu dari puluhan penjajah kuliner yang ada di halaman parkir Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.